Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, apa kabar pagi ini? Semoga kita semua telah bangun dengan sehat, penuh semangat dan sejahtera dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali kita berjumpa pada pagi hari ini sebelum beraktivitas. Mari sejenak bersama kita menelusuri kebenaran Injil yang tersimpan dalam kitab Kisah Rasul. Kita di acara Renungan Pagi edisi 7 Juli 2022. Kisah Rasul pasal 17 ayat 1 sampai ayat yang keempat bacaan kita pagi ini. Paulus dan Silas mengambil jalan melalui Amfipolis dan Apolonia dan tiba di Tesalonika. Di situ ada sebuah rumah ibadat orang Yahudi. Seperti biasa Paulus masuk ke rumah ibadat itu. 3 hari Sabat berturut-turut ia membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Ia menerangkannya kepada mereka dan menunjukkan bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Lalu ia berkata, inilah Mesias, yaitu Yesus yang kuberitakan kepadamu. Beberapa orang dari mereka menjadi yakin dan menggabungkan diri dengan Paulus dan Silas. Dan juga sejumlah besar orang Yunani yang takut kepada Allah. Dan tidak sedikit perempuan-perempuan terkemuka. Hati yang penuh pengampunan. Saudara sekalian, renungan pagi kemarin telah memandu kita untuk memahami bagaimana Paulus dan Silas dilepaskan dari penjara dengan hormat oleh para pembesar kota Filipi, bahkan dikeluarkan dengan manis sambil meminta maaf. Walau sebelumnya telah didera dan diseret masuk ke dalam penjara tanpa diadili. Tapi hasil penderitaan itu, kepala penjara bersama seisi rumahnya telah percaya kepada Kristus. Lalu Paulus kembali ke rumah Lydia untuk menguatkan saudara-saudara di sana dan memberi kesaksian pelayanan mereka di kota Filipi. Dari rumah Lydia, Paulus dan Silas melanjutkan perjalanan ke Tesalonika. Tempat yang pertama kali mereka kunjungi adalah rumah ibadat orang Yahudi. Setiap hari Sabat, mereka beribadat di sana sambil membicarakan bagian-bagian kitab suci yang menunjukkan pada Mesias. 3 kali berturut-turut mereka rajin datang untuk mengunjungi rumah ibadat itu bersama dengan orang-orang Yahudi lainnya untuk beribadat. Dan Paulus dan Silas terus menunjukkan dan membicarakan tentang kitab suci. Dan kata yang dipakai dalam teks ini adalah menjelaskan dan membuktikan. Jadi Paulus berusaha meyakinkan Yesus tentang Yesus Kristus yang telah diberitakan dalam kitab para nabi, bahwa dia adalah juru selamat dan Mesias. Dan saudara sekalian, hasilnya beberapa orang dari mereka menjadi yakin dan menerima Injil Yesus Kristus, dan sejumlah besar orang Yunani serta perempuan-perempuan yang terkemuka di Tesalonika. Ada yang menarik yang kita pelajari dari perjalanan Paulus dalam pelayanan di sini. Yang pertama kali ia kunjungi adalah rumah ibadat orang Yahudi. Ia selalu mencari apakah ada rumah ibadat di dalam kota itu. Dan benar, ketika mereka sampai di Tesalonika, mereka menemukan bahwa ada rumah ibadat orang Yahudi. Hal ini menunjukkan Paulus selalu melayani orang Yahudi lebih dahulu dan memberikan perhatian khusus kepada kaum Yahudi. Hal ini yang menjadi istimewa bagi Paulus, sebab sejak dari mulanya ketika ia menerima Kristus dan menyerahkan diri menjadi alat kemurahannya, penderitaan, siksaan, penderaan, dan ancaman pembunuhan datangnya dari pihak Yahudi. Jelas bahwa kaum sebangsanya sangat membenci dirinya ketika ia akhirnya menyerahkan diri untuk dipakai sebagai alat kesaksian Injil di tengah-tengah dunia ini. Orang Yahudilah yang menginginkan nyawanya. Adalah kaum sebangsanya sendiri di berbagai tempat. Namun setiap kali memasuki tempat yang baru ia kunjungi, Paulus selalu saja mencari rumah ibadat orang Yahudi dulu. Artinya, ia selalu merindukan di tempat-tempat baru yang ia kunjungi, ia berkumpul dengan saudara-saudara sebangsanya, komunitas orang Yahudi. Betapa mengagumkan hati Paulus yang tergambar dalam perjalanan pelayanannya. Sedikit pun ia tak menyimpan kebencian dan kemarahan serta keinginan untuk balas dendam. Kuasa Injil yang memenuhi hati Paulus menyebabkan hatinya penuh cinta kasih, penuh pengampunan dan belas kasih kepada semua orang. Tak terkecuali orang-orang yang jelas membencinya dan menginginkan nyawanya. Saudara-saudaraku, pribadi Paulus yang kita temukan dalam bacaan ini menunjukkan hati orang Kristen yang dipenuhi kuasa Injil. Tidak akan menyimpan kebencian, tidak akan membalas jahat dengan jahat,
tetapi tetap mengusahakan kasih yang tulus dan menginginkan keselamatan jiwa saudara-saudaranya. Penolakan yang dialami Paulus dari orang Yahudi tidak membuatnya mundur untuk melayani mereka. Saudara-saudaraku, betapa banyak orang Kristen yang mundur dari pelayanan karena merasa tertolak, karena merasa kehadirannya tak dihargai, dan akhirnya menyimpan kemarahan, tersinggung, kebencian, dan tidak sedikit yang menginginkan membalas jahat dengan jahat. Saudara, memang harus kita akui tak mudah melupakan sakit hati dan kecewa sebagai manusia biasa. Tapi Roh Kudus yang akan bekerja dalam hati kita. Dan inilah keunikan orang yang percaya kepada Allah Tritunggal. Asal saja kita biarkan bekerja dalam hidup kita. Satu-satunya yang memberikan kemampuan kepada setiap orang percaya untuk mengampuni dan memaafkan satu dengan yang lain. Seumur hidup kita, saudara sekalian, dan dimanapun kita akan berada, selalu akan ada peluang untuk menemukan orang-orang yang tak sejalan dengan kita. Bahkan tanpa disadari berbenturan dalam segala aspek. Saat itulah muncul sakit hati, kecewa, dan kebencian. Hanya jika kuasa Injil bekerja dalam hati seseorang, akan memudahkannya untuk menerima sesama dengan segala kekurangannya dan berusaha selalu menghadirkan cinta kasih yang tulus dimanapun ia berada. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih banyak untuk firman-Mu pada pagi ini yang boleh kami dengarkan bersama sebelum kami melanjutkan kehidupan kami di hari ini. Kami bersyukur kepadamu karena Roh Kudus yang berkarya dalam hidup kami, memungkinkan kami dan memberikan kami kekuatan untuk berjalan bersama dengan Dikau di dalam sepanjang hari hidup kami. Berilah kami hati yang tulus dan ikhlas, dipenuhi oleh Roh Kudus, berjalan bersamamu, sehingga ketika kami menghadapi sesama kami yang mungkin sekali dapat mengecewakan dan menyakiti hati kami, tak seide dengan kami, bahkan berbenturan dalam berbagai hal. Ya Tuhan, berikanlah kami hati yang lemah lembut, hati yang penuh pengampunan, hati yang penuh dengan ketulusan, menerima sesama kami apapun adanya, supaya kami dapat menjadi saksi Injil-Mu melalui perkataan, perbuatan, dan tingkah laku kami masing-masing. Seluruh pendengar renungan pagi ini dimanapun mereka berada ya Bapa, biarlah firman-Mu ini memberikan kami kekuatan baru dan bercermin diri sebagaimana Paulus hidup di dalam kebenaran Injil-Mu. Biarlah kami juga senantiasa hidup di dalam kebenaran Injil-Mu di sepanjang hari yang kami jalani dalam hidup ini. Apapun persoalan yang sedang dihadapi oleh umat-umat-Mu pada pagi ini ya Tuhan, Engkau yang Maha Tahu. Tolonglah mereka dan ulurkan tangan kasih-Mu, biarkanlah mereka dapat menikmati kehadiran-Mu dalam kehidupan mereka sepanjang hari ini. Dan Tuhan, tolonglah kami supaya kami tidak berjalan sendiri. Kami bersandar dan berserah sepenuhnya kepada-Mu, agar kami dikuatkan untuk menjalani kehidupan ini, mempertanggungjawabkan hidup kami, menyenangkan hati Tuhan di dalam segala hal. Terima kasih ya Tuhan, kami taruhkan hidup kami dalam tangan pimpinan-Mu di sepanjang hari ini. Di dalam dan demi nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman ini.